Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dalam suasana batin yang sedang berdoa, marilah kita mendengarkan renungan singkat tentang Maria, Bunda Kerahiman. Tema ini diambil bertepatan dengan bulan Mei, di mana kita sebagai orang Katolik berdoa bersama Maria dan merenungkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Doa Rosario selalu membawa kita untuk merenung tentang kisah Yesus yang penuh dengan kerahiman, memberi diri, dan menyertai perjalanan hidup gereja dan kita sekalian. Dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, di atas kayu salib, ketika dia menghadapi sakratul maut, ketika dia menghadapi sengsara dan kematian, dia masih memandang ibunya dan murid kesayangannya. Dari atas salib, dia berseru, "Ini ibumu, ini anakmu." Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes itu adalah kita semua, adalah gereja. Di saat dia menderita, dia masih ingat ibunya dan masih ingat murid kesayangannya. Ibunya diserahkan kepada murid kesayangannya, dan murid kesayangannya diberi kepercayaan untuk hidup bersama dengan ibunya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kisah Injil ini akan kita renungkan dalam hubungannya dengan pengalaman Santa Faustina. Bagaimana Faustina mengalami ini ibumu, ini anakmu dalam hidupnya sehari-hari. Dalam buku yang kita tahu yang berjudul Buku Harian Santa Faustina, Yesus berbicara dua kali saja. Dia berbicara tentang ibunya. Jadi dia berbicara tentang ibunya kepada Santa Faustina. Jadi pembicaraan apa yang dikatakan Yesus ini persis versi lain dari sabda Tuhan dalam Injil Yohanes. Ini anakmu, ini ibumu. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 32 dan 1560 kita akan melihat bahwa Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, selama adorasi ini, cobalah menyatukan dirimu dalam doa dengan bundamu. Berdoalah dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Maria. Dan berusahalah juga dalam waktu ini. Halo? Halo? Ah, Ya, masuk Pastor, masuk Romo. masuk ya? Ya, masuk Romo kedengaran. Oke, oke. Ya, baik, saya lanjutkan. Selama adorasi ini, cobalah menyatukan dirimu dalam doa dengan bundamu. Berdoalah dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Maria. Dan berusahalah juga dalam waktu ini melaksanakan jalan salib. Dalam catatan 1560, Yesus berkata,
dalam pertempuran melawan godaan. Hiduplah dalam hadiratku. Mintalah pertolongan kepada bundaku dan berdoa kepada para kudus. Jadi dua catatan harian ini sebenarnya merupakan versi lain dari Injil Yohanes tadi. Ini ibumu. Jadi Yohanes sekarang ini adalah Santa Faustina. Yesus mengajak Santa Faustina untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria dan meminta pertolongan kepada Bunda Maria. Ini ibumu, itu sungguh nyata dialami oleh Santa Faustina. Yesus menunjukkan, mengajak Santa Faustina untuk bersatu bersama dengan Bunda Maria. Jadi seperti pengalaman Maria bersama dengan para rasul yang sesudah kebangkitan berdoa bersama para rasul di atas rumah itu. Demikian juga Santa Faustina diajak oleh Yesus, diminta oleh Yesus untuk berdoa dengan segenap hati dalam kesatuan dengan Bunda Maria. Tentu dalam maksud ini apa yang harus didoakan oleh Santa Faustina dan bagaimana Maria dilibatkan dalam doa Santa Faustina tentu berkaitan dengan permintaan Yesus sendiri kepada Santa Faustina untuk mohon kerahiman bagi jiwa-jiwa yang berdosa, jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Karena itu dalam catatan 1560 Santa Faustina diminta untuk minta pertolongan kepada bundanya. Jadi Yesus menunjuk bundanya supaya kepada bundanya Santa Faustina memintakan doa-doanya, pertolongannya, dan seterusnya. Dan kita tahu setiap kali kita berdoa, koronka, kerahiman, selalu ada salam Maria. Ini mengajak kita semua untuk melihat bahwa Maria adalah tokoh yang tidak bisa dipisahkan dari devosi kerahiman. Maria dilibatkan dalam devosi kerahiman. Santa Faustina diajak, disuruh oleh Yesus untuk melihat Santa Maria. Karena itu saya memberikan catatan yang pertama. Perlunya doa dalam kesatuan dengan Bunda Maria, bukan doa kepada Bunda Maria sendiri. Artinya gereja mengajar kepada kita bahwa kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, menyatukan hati bersama Bunda Maria. Kesatuan hati kita dengan Bunda Maria tentu berhubungan dengan apa yang menjadi panggilan Bunda Maria. Dia adalah ibu yang selalu terbuka terhadap kehendak Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi alat Tuhan yang membawa keselamatan. Jadi ajakan untuk bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Bunda Maria sebenarnya meminta Santa Faustina untuk memiliki hati dan budi serta pribadi seperti Maria yang memberi diri, yang menyatukan diri, mempersembahkan diri untuk menerima rahmat keselamatan melalui dirinya kepada orang lain. Karena itu mari kita melihat makna kesatuan. Mengapa Yesus meminta Santa Faustina untuk menyatukan diri dengan Bunda Maria? Karena itu kesatuan di sini artinya bahwa Maria adalah contoh sikap rohani. Santa Faustina harus melihat Maria sebagai contoh sikap rohani. Keteladanan Santa Perawan Maria nampak dalam sikap batinnya, dalam kesatuan erat dengan Yesus. Mohon kepada Yesus dan menyembah Bapa melalui Yesus. Inilah keteladanan Maria. Yang kedua, Maria adalah perawan yang mendengarkan, yang menyambut sabda dalam iman. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas bab 1 ayat 38. Kepada Maria dikatakan, dan berbahagialah engkau sebab apa yang dikatakan kepadamu dari Tuhan akan terlaksana. Jadi kesatuan Santa Faustina dengan Bunda Maria itu dalam hal ini.
bahwa Santa Faustina diminta untuk meneladan apa yang dilakukan dan telah ditunjukkan oleh Maria yang menjadikan persembahan utuh demi keselamatan orang lain. Telah ditunjuk oleh Yesus sendiri sebagai bunda kerahiman bagi semua orang. Makna yang berikut, Maria adalah perawan yang berdoa. Dalam Magnificatnya yang berisi pujian kepada Allah, kerendahan hati, iman, pengharapan, merupakan doa yang sesungguhnya yang Maria tunjukkan. Karena itu ketika Yesus mau meminta Santa Faustina untuk bersatu bersama dengan Bunda Maria, itu berarti Santa Faustina diminta untuk memiliki semangat yang sama seperti yang dilakukan, dihayati oleh Bunda Maria. Ya. Yang selalu berdoa, berdoa dengan penuh kerendahan hati, penuh iman dan pengharapan. Makna yang berikut, sebagai perawan yang berdoa, Maria juga nampak di Kana, di mana ia minta bantuan kepada putranya dalam kemesraan, keibuan, dalam kebutuhan jasmani, dan Yesus mengenal tanda pertama dan menguatkan para murid dalam iman akan Dia berkat Santa Perawan Maria. Karena itu ketika Yesus meminta Santa Faustina untuk bersatu dengan Maria, itu berarti Santa Faustina bersatu di dalam usaha Maria menjadi perantara semua orang yang berkesusahan. Ya, untuk menyampaikan wujud permohonan kepada Yesus. Maria dan Santa Faustina bersatu dalam usaha yang sama, dalam memposisikan diri sebagai orang-orang yang mendengarkan keluhan untuk kemudian disampaikan kepada Yesus putranya. Makna yang berikut, Maria tampil sebagai perawan yang berdoa bersama para rasul. Karena para rasul bertekun hati sejiwa dalam doa bersama beberapa perempuan dan Maria Ibu Yesus dan dengan para saudaranya. Kisah bab 1, Kisah para Rasul bab 1 ayat 14. Inilah yang kemudian kita paham bahwa ajakan Santa Faustina oleh Yesus itu sebenarnya bersatu di dalam ketekunan sehati sejiwa berdoa untuk turunnya Roh Kudus untuk membawa pembaruan hidup bagi semua orang yang kurang percaya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya dalam peristiwa Pentakosta semua orang percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Makna yang berikut. Karena itu kita dapatkan doa Maria dalam gereja perdana dan gereja sepanjang masa. Dan juga sekarang, karena setelah diangkat ke surga, ia tidak melepaskan pengutusannya sebagai pengantara dan penolong. Juga gereja adalah perawan yang berdoa, yang setiap hari menyampaikan kepentingan para putranya kepada Allah. Dan tak kunjung henti memuji Tuhan dan berdoa bagi keselamatan dunia. Inilah ibumu, dikatakan kepada Yohanes. Yohanes adalah gereja. Santa Faustina adalah gereja yang selalu mempersembahkan diri berdoa bagi gereja, bagi umat, untuk keselamatan orang-orang berdosa, untuk jiwa-jiwa yang api penyucian, untuk para imam dan semua orang. Jadi bersatu bersama dengan Bunda Maria itu berarti bersatu dalam doa, bersatu dalam usaha untuk menjadi perantara, telinga yang selalu mendengarkan keluhan orang lain untuk kemudian disampaikan kepada Yesus. Penegasan ya pada uh, buku harian 150 sekian itu uh, Yesus meminta supaya Santa Faustina meminta ya pertolongan Bunda Maria. Itu berarti secara tidak langsung Santa Faustina dan kita semua diminta untuk berdoa rosario, berdoa kepada Bunda Maria. Nanti sebentar saya akan tampilkan bagaimana doa-doa Santa Faustina yang dia sampaikan ya kepada Bunda Maria
sebagai sebuah wujud pertolongan. Sekarang mari kita lihat makna rosario. Rosario berciri alkitabiah. Dari Injil ditimbanya inspirasi mengenai misteri-misteri dan rumus-rumus pokoknya. Rosario itu bukan pada Maria, tapi sesungguhnya berpusat pada Yesus. Karena yang kita doakan itu adalah salam Maria, tetapi peristiwa yang kita renungkan itu adalah peristiwa yang dialami oleh Yesus. Kita merenungkan tentang peristiwa inkarnasi Yesus, sampai dari sejak dia dikandung oleh Maria, sampai pada kematiannya, wafat dan kebangkitannya, sampai dengan turunnya Roh Kudus. Karena itu rosario itu bukan rosario doa yang berpusat pada Maria, tetapi sesungguhnya berpusat pada Yesus sendiri. Karena pengantara kita satu-satunya adalah Yesus. Maria adalah bunda yang hidup bersama dan kita, bersatu bersama dan kita dalam doa kepada putranya. Rosario dalam urutan yang harmonis merenungkan peristiwa-peristiwa pokok keselamatan yang dilaksanakan oleh Kristus. Karena itu gereja mengajarkan rosario itu adalah doa yang bersifat kristologis, kristosentris, yang berpusat pada Yesus. Karena kita diajak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Bersama dengan Bunda Maria kita berdoa, tapi kita merenungkan tentang Yesus. Karena itu tidak salah kita mengatakan Maria adalah bunda kerahiman yang mengajak kita untuk memandang dan memohon, memusatkan hati kita kepada peristiwa-peristiwa penderitaan dan kerahiman Yesus. Dari pengandungannya dalam diri Santa Perawan Maria dan misteri-misteri masa kanak-kanaknya sampai saat-saat puncak pasca penderitaannya yang membahagiakan dan kebangkitannya yang mulia dan sampai pada buahnya pada gereja muda pada hari Pentakosta. Karena itu rosario adalah doa dengan orientasi kristologis yang jelas. Inilah alasannya mengapa Yesus meminta Santa Faustina, meminta pertolongan Bunda Maria. Bunda Maria bukan merupakan Allah yang memberikan rahmat, tetapi bersama dengan Bunda Maria kita berdoa dan merenungkan peristiwa-peristiwa kerahiman Tuhan. Karena itu Bunda Maria sebagaimana dikatakan Ratu para Rasul, karena dia berdoa bersama dengan para Rasul, demikian juga Maria adalah bunda kerahiman, karena bersama dengan Santa Faustina kita menyatukan diri dengan Bunda Maria dan berdoa bersama Bunda Maria untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Inilah mengapa alasan Maria adalah bunda kerahiman. Yang kedua, selain mengandung pujian dan permohonan, rosario mengandung unsur kontemplatif. Tanpa kontemplasi tenang dan hening, rosario adalah badan tanpa jiwa. Dan pendarasannya dalam bahaya menjadi pengulangan mekanistis, rumus-rumus dan perlawanan dan nasihat Yesus. Jadi ketika kita mau berdoa, yang perlu kita tonjolkan itu hati yang tenang dan hening. Karena kita sedang merenungkan peristiwa kontemplatif bersama dengan doa salam Maria, bersama dengan Bunda Maria. Tenang dan hening itu merupakan perwujudan aplikasi dari ajakan Yesus yang mengatakan, apabila kamu berdoa, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata, ya doanya akan dikabulkan. Dalam doa salam Maria, kita berdoa bersama Bunda Maria. Tanpa ada permohonan yang panjang lebar, Tuhan Yesus pasti mendengarkan karena kita sedang berdoa bersama bundanya Perawan Maria. Bunda Maria tahu apa yang dikehendaki oleh putranya dan putranya tahu apa yang dikehendaki oleh ibunya. Karena di pesta di perkawinan di Kana, Bunda Maria mengatakan apa yang dikatakan oleh dia lakukanlah.
Ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk bagaimana berdoa rosario yang benar. Bukan berkata-kata banyak, tetapi melakukan banyak, mencintai banyak. Itulah inti dari kontemplasi. Salam Maria, doa rosario itu doa yang paling simpel. Karena apa? Ya, justru dengan doa yang simpel itu sesungguhnya memberikan penekanan yang lain. Bahwa bukan kata-kata yang diperlukan oleh Tuhan, tetapi cinta kita, waktu kita, pengorbanan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Tuhan di dalam berdoa rosario. Nah, sekarang kita coba melihat pengalaman Santa Faustina sendiri. Ya, dalam buku hariannya nomor 20, Santa Faustina mengatakan, "Aku melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium." Nah, inilah jawabannya. Mengapa Bunda Maria dikatakan Bunda Kerahiman? Karena Santa Faustina melihat, mencatat dalam buku hariannya, bahwa dia melihat Bunda Maria mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebutnya bintang samudra. Ia membawa kesegaran bagi mereka. Pada tanggal 5 Agustus 1935, pada pesta Santa Perawan Maria Bunda Kerahiman. Ya, dicatat oleh Santa Faustina pada nomor 449. Sang perawan kudus berkata kepadaku, "Aku adalah bunda bagi kamu semua, berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan, tetapi tetaplah pandanganmu pada sengsara putraku, dan dengan cara ini engkau akan menang." Ini kata-kata perawan Maria kepada Santa Faustina, mengajak Santa Faustina untuk memandang sengsara putranya Yesus. Disinilah Santa Maria memposisikan diri sebagai bunda yang membawa Santa Faustina, membawa kita semua untuk memandang sengsara Yesus. Iya, melihat kerahiman Tuhan. Kemudian dalam catatan 1413, inilah kali ketiga aku mengadakan novena kepada Bunda Allah yang demikian, yakni novena yang terdiri atas 1000 salam Maria setiap hari. 1000 salam Maria setiap hari. Dengan demikian seluruh novena mencakup 9000 salam Maria. Dalam hidupku sudah 3 kali aku melaksanakan novena ini. 2 diantaranya sambil melaksanakan tugas-tugasku. Jadi di sini, ya, Santa Faustina merasa bahwa dia dibawa kepada pengalaman kerahiman Tuhan untuk membawa doa-doa bagi jiwa-jiwa bersama dengan Bunda Maria dalam novena 1000, ya 9000, 1000 salam Maria. Kemudian dalam nomor 260, Santa Faustina mencatat, "Aku mendapatkan izin untuk berkunjung ke Czestochowa. Aku melihat gambar Bunda Maria untuk pertama kalinya ketika aku menghadiri pembukaan selubung gambar itu pada pukul 5 dini hari. Aku berdoa tanpa terputus sampai pukul 11 dan aku merasa bahwa aku baru saja tiba." Jadi ini istilahnya yang selalu kita ungkapkan, dia terbenam. Ya, Santa Faustina terbenam dalam doa bersama dengan Bunda Maria. Tak putus-putusnya sampai dengan pukul 11, berjam-jam. Dan di dalam proses itu dia tidak merasa lama karena dia baru baru menyadari hal itu. Sehingga dia mengatakan, "Aku baru saja tiba." Jadi waktunya sudah sekian lama dia pakai, tapi dia sesungguhnya belum merasa lama. Seakan-akan baru mulai. Itu pengalaman kontemplatif bersama dengan Bunda Maria.
Kemudian dalam catatan 329, aku melihat Bunda Allah tak terperikan eloknya pada hari Bunda Allah diangkat ke surga. Ia berkata kepadaku, putriku, aku akan minta darimu ya doa, doa dan sekali lagi doa bagi dunia dan khususnya bagi tanah airmu. Selalu dan di mana-mana, dalam segala waktu dan tempat, siang dan malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Dalam roh, orang selalu dapat tetap berdoa. Iya. Jadi Maria mengajak ya Santa Faustina untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Iya. Untuk siapa? Ya, untuk semua orang yang memohonkan kerahiman Allah. Pada nomor 629, 625, Santa Faustina mencatat, pada petang hari, ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua itu sungguhnya kedatangan Tuhan di mana Tuhan mau mengadili semua orang. Dan sungguh menjadi kerinduan Bunda Maria mengajak Santa Faustina untuk hidup dalam kesunyian tersembunyi. Tetapi ketersembunyian itu, ketersembunyian dan kesunyian hidupnya itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa supaya semua orang diselamatkan ketika Tuhan Yesus datang mengadili dunia. Ini sungguh luar biasa. Satu ungkapan yang sangat sederhana tapi meliputi seluruh ajaran gereja tentang karya keselamatan, tentang kedatangan Yesus, tentang sengsara penderitaan dan pengadilan manusia. Di mana Tuhan tidak pernah menginginkan satu jiwa pun yang kemudian masuk neraka, tetapi meminta supaya Bunda Maria dan Santa Faustina berdoa dalam kesunyian dan tempat yang tersembunyi untuk terus bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia. Ini ajakan yang sangat luar biasa yang memposisikan dirinya sebagai bunda kerahiman bagi semua orang, mengajak Santa Faustina untuk berdoa bersama dengannya. Kemudian nomor 686. Aku melihat Bunda Allah dengan dadanya terbuka dan tertembus sebilah pedang. Ia mencucurkan air mata kepedihan dan melindungi kita terhadap hukuman Allah yang dahsyat. Santa Faustina diberi kesempatan untuk memandang tentang hati yang ditembusi pedang, hati yang ditombaki pedang, mata yang mencucurkan air mata karena kepedihan, agar semua orang diberikan keselamatan. Santa Faustina diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman itu. Kemudian pada catatan 786, sambil merenungkan perpaduan antara penderitaan dan rahmat, aku mendengar suara Bunda kita. Ketahuilah putriku, bahwa meskipun aku diangkat ke martabat Bunda Allah, 7 pedang penderitaan menusuk hatiku. Karena itu jangan melakukan sesuatu apapun untuk membela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Allah sendiri akan membela engkau. Jadi di sini Santa Faustina diajak untuk mengalami seperti yang dialami oleh Bunda sendiri, di mana 7 pedang penderitaan menusuk hatinya. Demikian dalam catatan-catatan lain, Santa Faustina mengalami hal yang serupa. Menderita demi pertobatan, demi keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian dalam catatan 1244, dikatakan, putriku, dengan tegas aku menganjurkan agar engkau dengan setia memenuhi semua kehendak Allah. Karena itulah yang paling menyenangkan dalam pandangannya yang kudus. Aku sangat rindu agar engkau menjadi unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Tempatkan kehendak Allah di atas semua mati, raga, dan pengorbanan. Sementara Bunda Maria berbicara dengan aku, suatu pemahaman yang jelas mengenai kehendak Allah menyusup ke dalam jiwaku.
Kemudian 1414 dikatakan, putriku, atas perintah Allah, aku menjadi ibumu dengan cara yang khusus dan istimewa. Aku ingin agar engkau pun secara istimewa menjadi anakku. Jelas sekali apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Inilah ibumu, inilah anakmu. Itu dialami oleh Santa Faustina. Aku ingin agar engkau pun secara istimewa menjadi anakku. Baik, itu tentang apa yang dicatat dalam catatan harian Santa Faustina. Sekarang saya coba menampilkan bagaimana hubungan kedekatan Santa Faustina dengan Santa Perawan Maria. Beberapa doa yang diucapkan oleh Santa Faustina. Doa yang pertama, oh Maria, bundaku dan ratuku, aku mempersembahkan kepadamu jiwa dan ragaku, hidup dan matiku, dan semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan semuanya. Oh Bunda Maria, oh Bunda, naungilah jiwaku dengan mantel sucimu, dan mohonkanlah bagiku rahmat kesucian hati, jiwa, dan raga. Dengan kekuatanmu, lindungilah aku terhadap semua musuh, khususnya terhadap mereka yang menyembunyikan kejahatan mereka di balik topeng keutamaan. Oh bakung yang indah, oh bundaku, bagiku engkau adalah suatu cermin. Ini doa Santa Faustina kepada Bunda Maria. Yang kedua, oh Maria bundaku terkasih, tuntunlah kehidupan rohaniku sedemikian rupa sehingga akan menyenangkan putramu. Tiga, Bunda yang manis, satukanlah jiwaku dengan Yesus, sebab hanyalah dengan demikian aku akan mampu bertahan dalam segala pencobaan dan kesusahan. Dan hanya dalam kesatuan dengan Yesus, kurban-kurban kecilku akan menyenangkan Allah. Yang keempat, ya Bunda Allah, jiwaku tenggelam dalam samudera kepahitan. Pandanglah aku anakmu dan ajarilah aku menderita serta tetap menunjukkan kasih pada saat menderita. Kuatkanlah jiwaku, jangan sampai dipatahkan oleh penderitaan. Bunda Rahmat, ajarlah aku untuk hidup bersatu dengan Allah. Itu doa-doa yang dikutip dari catatan harian Santa Faustina. Ya mungkin barangkali menjadi doa kita juga ketika kita mau meningkatkan devosi kerahiman. Supaya kita menyatukan hati dengan doa Santa Faustina dan bersatu dengan Santa Maria untuk doa-doa kita bagi jiwa-jiwa yang memohonkan keselamatan. Demikian Bapak Ibu renungan singkat dari saya. Terima kasih Romo Karolus yang telah memberikan permenungan pada sore kita tentang Maria Bunda Kerahiman. Romo, kami mohon memberkati dan melanjutkan dengan doa penutupnya, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ingin mengakhiri kebaktian kerahiman kami pada sore hari ini. Kami telah berdoa bersama Santa Faustina dalam kerahiman putramu, bersama dengan doa-doa Bunda Maria. Kami ingin memohon dan berdoa sekali lagi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang memohonkan doa-doa dari kami. Untuk bangsa dan negara kami, untuk semua orang yang memohonkan doa-doa, semoga kerahiman-Mu ya Tuhan menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kasih dan penyertaan-Mu di saat-saat mereka menderita kesusahan akibat dosa dan kesalahan mereka, akibat kutukan, akibat kelemahan-kelemahan manusia mereka. Pulihkanlah mereka, sembuhkanlah jiwa mereka, hantarlah mereka semua kepada kebahagiaan sejati sebagai anak-anak-Mu. Kiranya kami semua yang hadir dalam kebaktian doa kerahiman ini
yang setelah mendengarkan renungan ini membaktikan diri kami, mempersembahkan diri kami seperti Santa Faustina dan Bunda Maria yang selalu mempersembahkan hidup mereka untuk keselamatan jiwa-jiwa. Semoga kami semua tidak lupa menyatukan diri kami dengan karya keselamatan Yesus Kristus, sebagaimana Maria telah melibatkan diri di dalam karya itu, dan juga Santa Faustina. Semoga kami semua tak jemu-jemu untuk terlibat langsung dalam karya keselamatan bagi semua orang. Rahmat-Mu kami mohonkan bagi kami dan bagi semua orang yang memohonkannya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.